Santo Benedictus. Benedictus lahir pada tanggal 2 Maret 480 di Nursia, Italia. Ia memiliki saudari bernama Scholastica yang kemudian menjadi seorang santa. Ia dibantu oleh sebuah keluarga bangsawan yang mengikuti kebiasaan mendidik anak-anaknya bagi karir politik. Benedictus dikirim ke Roma untuk melanjutkan pendidikannya. Di Roma ia menderita sekali karena tingginya biaya hidup. Walau ia ditemani oleh seorang pelayan keluarga yang terpercaya, ia meninggalkan kota Roma. Ketika itu ia masih berusia 20 tahun. Untuk sementara waktu, Benedictus tinggal di Envide, sekitar 40 mil barat daya kota Roma, bersama sekelompok orang Kristen saleh, sambil terus melanjutkan studinya. Ia kemudian meninggalkan Envide untuk hidup menyendiri, jauh dari kehidupan ramai di kota. Rekan-rekannya sangat mencintai dia dan percaya akan kemampuannya membuat mukjizat. Ia menemukan suatu tempat pengungsian yang sepi di dalam sebuah gua di atas gunung Subiaco. Di dalam gua itu, ia bertapa selama 3 tahun. Ia dibantu oleh seorang pertapa lain bernama Romanus. Reputasi Benedictus sebagai seorang pertapa tidak bisa terus disembunyikan. Namanya terkenal di antara penduduk desa di sekitarnya. Ketika pemimpin sebuah biara di dekat gua pertapanya meninggal dunia, biarawan-biarawan meminta Benedictus menjadi pemimpin mereka. Dengan senang hati, Benedictus menerima permohonan itu dan segera meninggalkan gua pertapaannya. Ia disambut dengan gembira, tetapi ia segera menyadari bahwa kehidupan di biara itu tidak berjalan sebagaimana mestinya. Para biarawan tidak disiplin dan lemah pendiriannya. Benedictus kemudian berusaha untuk memperbaiki situasi. Namun tidak semua biarawan setuju. Bahkan ada yang berupaya meracuninya. Untunglah Benedictus selamat. Gelas minum yang berisi racun itu tiba-tiba saja hancur ketika dijamahnya. Ia segera meninggalkan biara itu dengan sedih. Benedictus kemudian kembali ke Subiaco. Di lingkungan itu tinggal seorang pendeta bernama Florentius yang iri hati dan mencoba menghancurkannya. Ia mencoba meracuninya dengan roti beracun. Ketika ia berdoa untuk memberkati roti itu, seekor gagak datang dan mengambil roti itu. Sejak saat itu, mukjizat-mukjizatnya tampaknya semakin sering terjadi, dan banyak orang yang tertarik oleh kesucian dan karakternya. Mereka datang ke Subiaco untuk berada di bawah bimbingannya. Setelah gagal dengan mengirimkan roti beracunnya, Florentius mencoba merayu para biarawannya dengan beberapa pelacur. Untuk menghindari godaan lebih lanjut, Benedictus meninggalkan Subiaco sekitar tahun 530. Selama di Subiaco, ia mulai mengumpulkan banyak pertapa yang terpencar di mana-mana. Sejak itu, ia mulai meninggalkan idenya yang lama dan memulai hidup xenobitik. Benedictus mendirikan 12 komunitas biarawan di sana. Kemudian ada seorang bangsawan Roma yang memberinya sebidang tanah di Monte Cassino. Kira-kira 30 mil jauhnya dari Subiaco, terletak di kaki gunung dan sangat subur. Di sini, Benedictus mendirikan sebuah gereja yang dipersembahkan kepada Santo Yohanes Pembaptis. Demikianlah awal dari biara Monte Cassino yang terkenal itu. Di sana pula ia mendirikan sebuah tarekat yang dikenal dengan namanya Ordo Benedictin. Pada tahun 1944, ketika Perang Dunia II terjadi, biara induk Monte Cassino dihancurkan dan baru dibangun kembali setelah perang. Kesehatan Benedictus mulai bermasalah. Ia terserang demam. 6 hari sebelum wafatnya, Benedictus menyuruh rekan-rekannya menyiapkan kuburnya di samping saudarinya Scholastica yang meninggal 6 minggu sebelumnya. Ia pun meninggal pada tanggal 21 Maret 547 di Monte Cassino. Relikwi Benedictus dan Scholastica ditemukan kembali pada tahun 1950
di bawah reruntuhan altar gereja Monte Cassino yang hancur pada masa Perang Dunia II tersebut. Pada tahun 1964, ia diangkat menjadi santo pelindung Eropa oleh Paus Paulus VI, dan pada tahun 1980, Paus Yohanes Paulus II mendeklarasikannya sebagai santo pelindung Eropa bersama dengan Cyril dan Methodius. Selain itu, ia juga adalah santo pelindung para speleolog. Di Pulau Tenerife, Spanyol, ia adalah santo pelindung ladang dan petani, sebuah romeria penting. Romeria regional di San Benito Abad diadakan di pulau ini untuk menghormatinya. Semua berita tentang kehidupan Benediktus diketahui dari buku dialog jilid kedua karangan Paus Gregorius I yang diperkirakan ditulis pada tahun 593. Santo Benediktus menyusun beberapa aturan-aturan hidup membiara. Aturan-aturan ini memperlihatkan dengan jelas bagaimana sosoknya sebagai seorang kepala biara yang ramah, bijaksana, dan penuh pengertian. Aturan hidup membiara ini merupakan aturan hidup membiara pertama di Eropa Barat. Santo Benediktus biasanya digambarkan sebagai seorang abbas yang sedang memegang satu salinan aturan hidup membiara. Medali devosional Santo Benediktus awalnya berasal dari sebuah salib untuk menghormati Santo Benediktus. Di satu sisi, medali ini bergambar Santo Benediktus memegang aturan suci di tangan kirinya dan sebuah salib di tangan kanannya. Terdapat seekor gagak di satu sisinya dengan sebuah piala di sisi lainnya. Di sekeliling tepi luar medali terdapat tulisan Eius in obitu nostro presentia munia amor, yang artinya semoga kita dikuatkan oleh kehadirannya di saat kematian kita. Sisi lain medali ini memiliki salib dengan inisial CSSML pada garis vertikal, yang berarti Cruz Sacra Sit Mihi Lux, yang artinya semoga salib suci menjadi terangku. Dan pada garis horizontal terdapat inisial NDSMD yang merupakan singkatan dari Non Dracosit Mihi Dux. Janganlah naga menjadi penuntunku. Inisial CSPB merupakan singkatan dari Cruz Sancti Patris Benedicti, salib Bapa Suci Benediktus, dan terletak di sudut-sudut bagian dalam salib tulisan Pax atau damai atau Kristogram IHS dapat ditemukan di bagian atas salib dalam banyak kasus. Di sekeliling tepi medali terdapat inisial Vade Retro Satana VRS NSMV yang merupakan singkatan dari Vade Retro Satana Non Quam Suadimbi Vana. Pergilah setan, jangan tunjukkan kesombonganmu kepadaku. Lalu spasi diikuti inisial SMQLEVB yang artinya Sun mala kue libas ipse venena bibas. Kejahatan adalah hal-hal yang kutawarkan, minumlah racunmu sendiri. Medali ini pertama kali dicetak pada tahun 1880 untuk memperingati 14 abad kelahiran Benediktus, dan juga disebut medali Jubileum. Sebuah manuskrip yang ditulis pada tahun 1415 akhirnya ditemukan, yang bergambar Benediktus memegang gulungan di satu tangan dan tongkat yang berakhir dengan salib di tangan lainnya. Pada gulungan dan tongkat tersebut tertulis kata-kata lengkap dari inisial yang terdapat pada salib. Medali kemudian mulai dicetak di Jerman, yang kemudian menyebar ke seluruh Eropa. Medali ini pertama kali disetujui oleh Paus Benediktus XIV dalam risalahnya tertanggal 23 Desember 1741 dan 12 Maret 1742. Benediktus juga telah menjadi motif di banyak koin kolektor di seluruh dunia.